Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kaisar Romawi paling licik dalam sejarah, rela menipu hingga membunuh demi kekuasaan. Menjadi kaisar Romawi adalah salah satu pekerjaan yang penuh tuntutan dan berbahaya dalam sejarah. Tentu kompensasinya memang cukup menjanjikan, memegang seluruh kekaisaran Romawi. Namun, memperebutkan tahta kekaisaran itu sangat sulit dan banyak saingan. Karena suksesi kekaisaran tidak diwarisi secara turun-temurun, siapapun yang memiliki pengaruh, kekuatan militer, dan dana yang memadai, ia bisa berpotensi menjadi kaisar. Tetapi ambisi uang dan kekuasaan tidak selalu berhasil. Faktanya, itu bukanlah satu-satunya persyaratan untuk meraih kekuasaan, tapi juga harus licik. Berikut 10 kaisar Romawi yang terkenal karena kelicikannya. 1. Gaius Octavius mengambil alih kekuasaan Roma. Kaisar pertama Roma menurut perhitungan modern juga merupakan salah satu orang yang paling licik. Seperti yang dicatat oleh Britannica, terlahir dengan nama Gaius Octavius dan sering disebut Octavianus, dan Julius Caesar adalah paman buyutnya dari pihak ibunya. Kaisarlah yang menjadi mentor untuk karir Octavianus. Ketika Kaisar dibunuh, wasiatnya secara resmi menyatakan bahwa ia akan mengadopsi Octavianus sebagai putra dan pewarisnya, dan namanya menjadi Gaius Julius Caesar Octavianus. Kematian Julius Caesar memicu perang saudara. Octavianus baru berusia 18 tahun saat itu, tetapi dia sudah mengklaim warisannya sebagai ahli waris Kaisar. Senat Romawi memandang Octavianus bukan ancaman, jadi mereka mendukungnya dengan asumsi mereka dapat memanipulasinya. Yang kedua, Caligula dan opini publiknya. Caligula adalah kaisar ketiga Roma, dan dia dikenang karena kegilaannya. Ia adalah salah satu kaisar Romawi yang paling licik sebelum berubah menjadi sangat kejam. Dia pernah selamat dari pembersihan politik yang menewaskan sebagian besar keluarganya. Kemudian tinggal bersama Kaisar Tiberius yang sudah menua. Ia dan sepupunya Gemellus adalah saingan sebagai pewaris tahta Tiberius. Ketika Tiberius meninggal, Caligula membentuk aliansi dengan Naevius Sutorius Macro, pemimpin pengawal Praetorian, dan menyingkirkan Gemellus. Lalu setahun kemudian dia membunuh mereka berdua. Selama beberapa bulan pertama masa pemerintahnya, Caligula dengan licik menarik opini publik. Dia menghabiskan banyak uang untuk pekerjaan umum, membiayai acara tradisi, dan dia mengumumkan amnesti umum untuk semua orang yang melarikan diri dari pembersihan Tiberius. Tetapi seperti yang dicatat oleh seorang sejarawan, Caligula mungkin menderita epilepsi lobus temporal, penyakit yang kemungkinan besar membuatnya mengalami ketidakstabilan mental. Sisa masa pemerintahnya penuh kekacauan, kekejaman, dan juga tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga dia adalah kaisar pertama yang dibunuh demi kebaikan kekaisaran. 3. Claudius berpura-pura tidak berdaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketika Tiberius Claudius Drusus lahir pada 10 sebelum Masehi, tidak ada yang mengira suatu hari dia akan menjadi kaisar Roma. Meskipun dia terikat dengan dua kaisar pertama, dia juga anak laki-laki yang lemah dan sakit-sakitan. Teori tentang apa yang diidap Claudius diantaranya mulai dari cerebral palsy hingga sindrom Tourette. Ketika keponakannya Caligula dibunuh,
terjadi kekacauan di Roma. Pengawal Praetorian mengalami kesulitan. Sejak mereka melakukan pembunuhan, mereka khawatir bahwa siapapun yang akan meneruskan tahta akan membalas dendam pada mereka. Jadi mereka menjadikan Claudius II sebagai kaisar yang berusia 51 tahun, dengan asumsi Claudius akan menjadi boneka yang ramah dan mudah dikendalikan. Justru sebaliknya, Claudius adalah orang yang sangat licik. Dia menyogok pengawal Praetorian dengan sejumlah uang. Dia juga menghindari senat sampai dia telah mengkonsolidasikan posisinya. Penyakitnya pun berangsur membaik. Seperti yang dijelaskan oleh Britannica, dia kemudian menjadi salah satu kaisar Roma yang lebih baik. Faktanya, Claudius bersandar pada reputasinya sebagai orang bodoh dan memanfaatkan penyakitnya untuk mempertahankan posisinya. 4. Nero melakukan penipuan real estate terbesar dalam sejarah. Nero Claudius Kaisar Augustus Germanicus adalah cicit kaisar pertama Roma, Augustus. Di bawah Kaisar Caligula, dia dan ibunya Agrippina diasingkan. Tetapi setelah pembunuhan Caligula dan kenaikan pamannya Claudius, mereka pun kembali ke Roma. Agrippina menikah dengan Claudius. Claudius mengadopsi Nero, dan tidak lama kemudian Claudius meninggal secara misterius. Nero baru berusia 16 tahun ketika dia dinobatkan sebagai kaisar, dan dia memerintah selama 14 tahun. Roma pernah mengalami kebakaran hebat. 10 dari 14 distrik Roma hancur dalam kebakaran itu. Namun, Nero menanggapi bencana itu dengan santai. Nero berniat untuk menghancurkan sebagian besar kota dan membangun Neropolis. Tetapi Senat tidak menyetujui rencana tersebut. Itulah mengapa dia digadang sebagai dalang dari kebakaran tersebut. Banyak sejarawan percaya bahwa Nero dengan licik menghancurkan Roma untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 5. Kecerdikan Septimius Severus dalam meraih tahta. Akhir abad ke-1 merupakan periode yang berantakan di Roma. Kaisar Commodus dibunuh pada akhir tahun 192, membuat kekaisaran jatuh ke dalam kekacauan. Pertinax diakui sebagai kaisar, tetapi karena lupa diri, ia dibunuh oleh pengawal Praetorian. Akhirnya tahta tersebut dilelang kepada penawar tertinggi, yang akhirnya dimenangkan oleh Didius Julianus 9 minggu sebelum dibunuh secara bergantian. Sebagai mantan konsul dan gubernur Pannonia Atas, atau saat ini terletak di Austria dan Hongaria, Septimius Severus memiliki salah satu pasukan terbesar di belakangnya. Dia dalam posisi yang tepat untuk mengklaim kekuasaan. Tapi dia menunggu waktu yang tepat. Pertama, dia membuat kesepakatan dengan saingan utamanya, Claudius Albinus. Severus mengganti pengawal Praetorian dengan pengawalnya sendiri. Kemudian dia mengkhianati Albinus dan membuatnya saling bertempur. Ketika semua pergolakan mereda, Severus telah mendirikan dinasti baru dan mengubah Roma menjadi monarki militer. 6. Kelicikan dan kebijakan Caracalla. Putra Septimius, Caracalla dikenang sebagai kaisar kejam yang berkontribusi terhadap kemerosotan kekaisaran. Tindakannya dianggap berkontribusi langsung dengan the crisis of the 3rd century. Bahkan Britannica menyebutnya sebagai seorang tiran yang haus darah. Dijadikan sebagai pewaris dengan adik laki-lakinya, Geta, Caracalla menjadi kaisar senior ketika ayah mereka meninggal pada tahun 211. Seperti yang ditulis oleh seorang sejarawan, mereka berdua bersaing sepanjang hidup, dan Caracalla menunjukkan sisi liciknya ketika dia membunuh Geta.
Caracalla mengadu ke pengawal Praetorian dengan mengatakan bahwa dia diserang adiknya dan terpaksa membunuh Geta untuk membela diri. Pada 212, Caracalla membuat sejarah dengan menyatakan bahwa semua orang yang berada di dalam perbatasan kekaisaran akan menjadi warga negara Roma. Hal ini sangat monumental karena kewarganegaraan Romawi memiliki banyak keuntungan dan digunakan sebagai hak istimewa selama berabad-abad. 7. Macrinus menggunakan isu untuk merebut tahta. Pada awal abad ketiga, pengawal Praetorian pada dasarnya adalah pengawal kaisar dan pasukan keamanan swasta. Seorang kaisar seringkali dipilih oleh pengawal dan juga dibunuh oleh pengawal. Caracalla adalah seorang kaisar yang kejam dan paranoid. Dia sering mengeksekusi orang hanya karena kecurigaannya bahwa mereka berkomplot ingin melawannya. Seorang pria bernama Macrinus adalah seorang prefek dari pengawal Praetorian di bawah Caracalla dan mendapat kepercayaan dari kaisar. Macrinus adalah orang yang berbakat, tetapi dia bukan dari pangkat senator. Jadi dia tidak mungkin memiliki peluang untuk menjadi kaisar. Macrinus pun diakui sebagai kaisar Praetorian pertama yang mencapai pangkat itu. Dia mencoba menjadi kaisar yang baik, tapi dia membuat kesalahan dengan mengurangi pembayaran kepada tentara. Setahun lebih sedikit dalam masa pemerintahannya, dia digulingkan, ditangkap, dan dieksekusi. 8. Diocletian dan keberuntungannya. Diocletian bangkit dari latar belakang yang tidak jelas dan berpangkat rendah dengan menjadi pemimpin militer selama periode sejarah Romawi yang disebut krisis abad ketiga. Periode ini ditandai dengan kekacauan ketika kaisar dibunuh dan tentara mempromosikan menggantikannya. Ketika Diocletian dipromosikan sebagai kaisar pada tahun 284, dia menuduh ayah mertua dari kaisar sebelumnya melakukan kejahatan dan mengeksekusi pria itu untuk menghentikan rumor yang sebenarnya terjadi. Setelah melawan beberapa pesaingnya, Diocletian menjadi satu-satunya kaisar. Tetapi kerajaan itu terlalu besar untuk dijalankan oleh satu orang. Diocletian membagi kekaisaran menjadi timur dan barat, dan menjadikan seorang rekan terpercayanya bernama Maximianus sebagai rekan kaisar. 9. Konstantinus Agung menjadikan agama sebagai kekuatan kekaisarannya. Konstantinus I, yang dikenal sebagai Konstantinus Agung, adalah kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen. Seperti yang dijelaskan oleh Britannica, dia mengatakan bahwa dia diberi penglihatan pada malam pertempuran dengan saingannya Maxentius yang menginstruksikannya untuk melukis simbol Kristen di perisai pasukannya. Setelah memenangkan pertempuran dan menjadi kaisar tunggal, dia menganggap keberhasilannya sebagai pertobatannya. Setelah berabad-abad terjadi penindasan dengan kekerasan, kekristenan semakin populer di Roma. Seperti yang dijelaskan salah satu biografi, Konstantinus menggunakan ornamen agama Kristen untuk mengilhami istananya dengan aura religius dan misterius, dan menggunakan popularitas agama untuk menstabilkan kekaisaran dan kendalinya atas hal itu. 10. Leo III menjadi negosiator yang licik. Kaisar Bizantium kurang terkenal dibandingkan rekan-rekan mereka sebelumnya. Meskipun kekaisaran Bizantium dianggap sebagai negara penerus kekaisaran Romawi, Bizantium menganggap diri mereka sebagai Romawi. Leo III berjuang untuk menjadi kaisar pada tahun 717. Dia bukan bagian dari kelas penguasa, dia adalah seorang tentara, tetapi dia berencana masuk ke posisi kepemimpinannya. Leo III juga mendapat pujian karena menyelamatkan kekaisaran dari orang Arab.
Setelah mempertahankan kota dari rintangan yang besar, dia terbukti menjadi negosiator yang pintar, sehingga mampu mengatur kembalinya kekaisaran, memperkuatnya dan memastikan kelangsungan hidupnya selama berabad-abad. Hanya mereka yang jago bermain politik dan yang bersedia melakukan apa saja dan mengkhianati siapapun bisa menjadi individu paling kuat di dunia. Tetapi ketika kekuasaan sudah di genggaman, Kaisar Romawi akan menyadari bahwa memenangkan tahta hanyalah setengah dari pertempuran. Bagian yang sulit adalah bertahan hidup untuk menjalani kekuasaannya. Demikian 10 Kaisar Romawi paling licik dalam sejarah. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.